12 universitas swasta terbaik di 12 universitas terbaik di Indonesia untuk adik-adik di tahun akademik 2023-2024 yang akan memilih kampus. Pilihlah kampus dan jurusan seperti adik-adik mau. Tidak ada yang boleh intervensi apapun di dalam pemilihan adik-adik. Orang lain cuma bisa memberi saran, tapi tidak dengan intervensi. Karena pemilihan jurusan dan juga fakultas untuk menimba ilmu adalah mutlak menjadi apa yang diinginkan oleh orang yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SAS Inisiatif, berjumpa lagi dengan saya, Dedi. Ya, di tahun 2023 ini, saya membuka satu segmen baru. Sebenarnya nggak baru sih ya. Ini adalah segmen awal yang pertama didirikannya SAS Inisiatif ini adalah ada segmennya beasiswa atau pendidikan. Ya, hari ini segmen itu akan ditimbulkan kembali. Saya mengambilnya adalah di 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali nanti akan ada video-video tentang mengulas tentang pendidikan, baik itu kampus ya, beasiswa dan lain-lainnya. Nanti akan coba kita gali, kita akan menghubungi narasumber-narasumber memang yang berkredibel atau yang mempunyai pengetahuan luas tentang dunia-dunia pendidikan ya. Jadi kita minggu ini memulai dari perguruan tinggi ya. Salah satunya adalah perguruan tinggi swasta paling favorit di tahun 2023. Ini bagi adik-adik yang memang mau melanjutkan pendidikan perkuliahan di tahun ajaran 2023, ini udah bisa mempersiapkan, bisa mencari referensi kampus mana sih yang swasta, yang baik, ya, yang bagus dan baik, yang berkualitas untuk adik-adik semua menimba ilmu. Yang pertama adalah BINUS, Bina Nusantara. BINUS memiliki beberapa fakultas ya, yaitu School of Business, Communication, Hotel and Tourism ya, Engineer, terus ada beberapa lagi. Tapi dia fokus kepada salah satunya adalah komputer system atau komputer science dan juga information system dan juga adalah design. Dia lebih menonjolkan fakultas atau universitasnya adalah di bidang teknologi. BINUS ini adalah dia ada di Jakarta ya. Ini juga menjadi salah satu universitas yang memang digandrungi oleh anak-anak atau adik-adik yang memang mau berkecimpung di dunia teknologi seperti gamers ya, informasi sistem, IT dan lain-lain. Selain itu terdapat juga S1 internasional dan double degree ya, di mana adik-adik bisa berkuliah di BINUS dan juga berkuliah di universitas di luar negeri yang bekerja sama dengan BINUS. Nanti adik-adik juga mendapatkan 2 gelar, gelar di BINUS dan juga gelar di luar negeri. Ini ya kehebatan kampus terkini yaitu double degree. Nomor 2, Telkom University atau TELU ya. Telkom University ini berada di peringkat kedua kampus swasta terbaik di Indonesia. Kampus ini terletak di Bandung ya. Telkom University ini menjadi anak usaha daripada BUMN Telkom ya. Dia masih satu kandung dengan perusahaan Telkom. Di Telkom University ini ada beberapa fakultas berdiri, yaitu teknologi elektro, fakultas informatika, fakultas rekayasa industri, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas komunikasi dan bisnis, dan fakultas ilmu tarapan. Fakultas-fakultas ini adalah yang digandrungi oleh anak-anak muda sekarang. Fakultas desain ya, di fakultas-fakultas sains dan teknologi dan lain-lain. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum anak muda di tahun 2023 untuk
mengasah kemampuan-kemampuannya di Telkom University. Yang ketiga, Universitas Katolik Atmajaya, kampus yang sering disingkat menjadi Unika Atmajaya ini sudah berdiri sejak tahun 1960 loh. Meskipun ada nama Katolik, kampus ini menerima mahasiswa dari segala suku, ras, dan agama. Di sini kamu bisa menemukan fakultas-fakultas yang mentereng seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Administrasi Bisnis, dan Komunikasi, Pendidikan dan Bahasa, Teknik, Hukum, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan, Psikologi dan Teknologi untuk jenjang sarjana. Dia juga ada S2 dan juga ada akademi yang memang ada di Universitas Katolik Atmajaya. Yang keempat, Universitas Islam Indonesia atau UI. Kampus swasta yang berlokasi di Yogyakarta ini menduduki peringkat keempat PTS terbaik di Indonesia. UII mempunyai program studi D3, S1, dan S1 tarapan. Adapun fakultas-fakultas yang bisa adik pilih di UII ini adalah Fakultas Bisnis and Ekonomi, Hukum, Psikologi, dan Sosial Budaya, Teknologi Industri, Teknik Sipil dan Perencanaan, Kedokteran Ilmu Agama Islam, dan MIPA. Yang kelima, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini masih di Yogyakarta, sama seperti UI tadi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMM dijuluki sebagai kota pelajar. Jogja juga mempunyai kampus swasta yang memiliki jadikan alternatif tempat kuliah di UMY. Terdapat fakultas agama Islam, ekonomi dan bisnis, ilmu sosial dan politik, kedokteran dan ilmu kesehatan, pendidikan bahasa, pertanian dan vokasi. UMY juga menjadi favorit di kalangan-kalangan pencari kampus swasta di Indonesia. Yang keenam, Universitas Parahyangan atau UNPAR. Ini kita sudah bergeser lagi dari Jogja sekarang ke Bandung, ya. Mahasiswa UNPAR ini kerap menorehkan prestasi di bidang akademik maupun non akademik, ya. Seperti olahraga, seni hingga sastra. Di sini terdapat Fakultas Ekonomi Hukum, Teknik Ilmu Sosial dan Politik, Filsafat, Teknologi, Industri, Teknologi Informasi dan Sains, dan Vokasi Manajemen Perusahaan. Di Universitas Parahyangan juga memiliki beberapa UKM-UKM yang memang menggasah daripada mahasiswa-mahasiswa Universitas Parahyangan. Sekarang ke nomor 7, kita bergeser lagi ke kampungnya Pak Jokowi, ya, yaitu Surakarta, yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu di Solo. Ya. UMS memiliki 12 fakultas terakreditasi A, yaitu Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, Ilmu Kesehatan, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Agama Islam, Hukum, Teknik, Psikologi, Geografi, Komunikasi, dan Informatika, Ekonomi dan Bisnis, serta Sekolah Vokasi. Sekolah ini juga menjadi favorit di Pulau Jawa, yang menjadikan dia adalah salah satu yang banyak diperebutkan oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Yang kedelapan, kita bergeser lagi ke Jakarta, ya, Universitas Pelita Harapan atau UPH. UPH ini ada beberapa, ada yang di Medan dan juga ada di beberapa kota yang lain, ya. Kampus bergengsi ini di Tangerang, ya. Tangerang ini berarti bukan Jakarta, jadi dia masuk ke Banten, ya. Memiliki program S1 reguler dan S1 kelas karyawan. Inilah yang membuat dia menjadi berbeda dengan kampus swasta yang lain. Jadi buat kamu yang mau kuliah sambil bekerja, nggak perlu khawatir. Toh di UPH memiliki kelas yang khusus untuk karyawan. UPH mempunyai berbagai pilihan program studi, mulai dari bidang bisnis, teknik, hukum, kedokteran dan ilmu kesehatan, pendidikan, psikologi, desain, ilmu sosial, perhotelan, dan sampai kelas atau jurusan musik. Universitas Pelita Harapan ini juga ada di Medan, ya,
dengan fakultas yang sama dan juga ada di beberapa kota yang lain. Yang kesembilan, Universitas Tarumanegara atau UNTAR. Selanjutnya ada kampus swasta di Jakarta Barat ini yang juga masuk dalam penilaian PTS terbaik di Indonesia. UNTAR memiliki fakultas ekonomi dan bisnis, hukum, teknik, psikologi, kedokteran, teknik informatika, komunikasi, serta seni rupa dan desain. Asiknya lagi kamu berkesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar atau studi exchange di Fakultas Universitas Tarumanegara. Yang ke-10 ada Universitas Ahmad Dahlan atau UAD ya. Memang Universitas Muhammadiyah ini sangat banyak di Indonesia ya dan sangat bagus. Tadi kita udah berbicara dengan atau membahas tentang Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini kita sekarang beralih kepada Universitas Ahmad Dahlan. Ini juga salah satu embrio daripada PP Muhammadiyah. Selain UMY dan Universitas Muhammadiyah lainnya, masih ada kampus swasta di Yogyakarta yang masuk kategori PTS terbaik di Indonesia. Universitas Ahmad Dahlan memiliki fakultas agama Islam, ekonomi dan bisnis, hukum, psikologi, farmasi, kedokteran, kesehatan masyarakat, teknologi industri, sains dan ilmu terapan, sastra budaya dan komunikasi, serta pendidikan. Dan juga ada vokasi dan lain-lainnya di Universitas Ahmad Dahlan. Kita bergeser lagi kepada institut ya. Ada di angka 11 ada Institut Teknologi Nasional. Kalau adik-adik belum lulus di ITB, ITS maupun IPB, jangan berkecil hati. Masih ada institut yang milik swasta, yaitu Institut Teknologi Nasional. Kampus swasta yang berlokasi di Bandung ini enggak kalah kerennya dari institut-institut yang lain. Program studi yang ditawarkan di Institut Teknologi Nasional ini juga hampir sama dengan kampus-kampus institut yang lainnya. Seperti contohnya, di Institut Teknologi Nasional memiliki beberapa fakultas yang ditawarkan, yaitu teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, sistem informasi, informatika, teknik sipil, geodesi, perencanaan wilayah dan kota, teknik lingkungan, desain interior, arsitektur, desain produk, hingga DKF. Jadi, nggak ada yang kalah kan? Hampir sama loh dengan ITS, ITB, dan IPB. Kita sekarang bergeser kepada yang ke-12, yaitu yang terakhir, yaitu Universitas Maranatha. Ya. Peringkat terakhir kampus swasta terbaik di Indonesia jatuh kepada Universitas Maranatha. Menawarkan program studi S1 dan diploma, kampus ini memiliki fakultas andalannya di kedokteran, kedokteran gigi, dan seni rupa and design. Dia juga ada fakultas budaya dan bahasa, teknologi informasi, hukum, bisnis, teknik, serta psikologi. Banyak beasiswa yang digarap oleh kampus ini yang diberikan ke mahasiswanya, baik dari lembaga swasta maupun kamu dapat kuliah gratis di kampus ini sampai lulus diberikan oleh Universitas Maranatha. Itulah 12 kampus swasta yang bisa adik-adik pilih di tahun ajaran 2023 ini. Jangan salah pilih kampus dan jangan salah pilih jurusan. Pilihlah seperti kemauan adik-adik semua, di mana kemauan adik-adiklah yang menjadi cikal bakal pengetahuan dan juga cikal bakal adik-adik untuk menggapai cita-cita ke depan. Salah mengambil jurusan akan menyesal sampai seumur hidup. Dikarenakan kuliah ini adalah untuk adik-adik mendapat ilmu sebanyaknya, mengapresiasi, mengeksplorasi, dan menggapai cita-cita adik-adik ke depan. Jangan ada intervensi di dalam pemilihan kampus, pemilihan fakultas, pemilihan jurusan. Karena itu adalah hak setiap orang untuk memilih dan apa yang dia mau.
Sekian dari segmen yang lama dan terbit kembali, yaitu segmen ilmu pendidikan dan juga beasiswa. Stay terus di SAS Inisiatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 12 universitas swasta terbaik di 12 universitas terbaik di Indonesia untuk adik-adik tahun akademik 2023-2024 yang akan memilih kampus. Pilihlah kampus dan jurusan seperti adik-adik mau. Tidak ada yang boleh intervensi apapun di dalam pemilihan adik-adik. Orang lain cuma bisa memberi saran, tapi tidak dengan intervensi. Karena pemilihan jurusan dan juga fakultas untuk menimba ilmu adalah mutlak menjadi apa yang diinginkan oleh orang yang menjalankan.